Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Obi Berlanda atau yang bisa kalian panggil dengan Abi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyakit diabetes mellitus. Nah, teman-teman, sebelumnya ada yang pernah mengetahui nih penyakit diabetes mellitus? Oke ya, jadi saya jelaskan. Jadi penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar gula ataupun glukosa di dalam darah itu tinggi teman-teman, ataupun di atas batas normal. Itu dikarenakan fungsi dari insulin itu tidak bekerja dengan optimal atau tidak bekerja sama sekali. Nah, insulin ini merupakan zat yang digunakan dalam tubuh untuk mengubah gula darah menjadi gula otot teman-teman. Sehingga peran si insulin ini juga salah satunya menurunkan kadar glukosa dalam darah, sehingga glukosa dalam darah ataupun gula dalam darah itu menurun teman-teman. Nah, dalam kasusnya, dalam diabetes mellitus ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu tipe pertama ya teman-teman, dikarenakan tipe pertama ini mungkin dari bawaan lahir ataupun keturunan genetik, sehingga si produksi ataupun tempat si pemproduksinya insulin ini teman-teman tidak bekerja secara untuk ada kelainan ataupun gangguan pada si tempat produksinya ini. Tempat produksinya ini teman-teman disebut dengan organ yang bernama pankreas. Nah, sehingga insulin tidak dapat diproduksi secara maksimal, yang menyebabkan kadar dalam gula dalam darah itu sangat tinggi teman-teman, karena tidak ada yang mengubah dari gula darah ke gula otot, sehingga pada pengobatannya itu harus menggunakan suntik insulin selama hidupnya. Oke, kemudian kita lanjut ke tipe 2. Itu kemudian tipe 2 itu merupakan diabetes yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, teman-teman. Nah, salah satunya ya seperti merokok, konsumsi gula secara berlebihan, meminum alkohol, itu dapat menyebabkan si insulin ini tidak dapat mengenali gulanya secara baik dengan benar. Karena setelah terbiasa tadi menerima gula, sehingga si insulin ini tidak dapat mengenali gula dan mengubahnya ke gula otot, teman-teman. Sehingga gula dalam darah itu tidak ada yang mengubahnya dan akan naik dan berujung pada diabetes mellitus. Nah, teman-teman. Kemudian ada tipe ketiga, ini jarang sekali terjadi, teman-teman. Itu dikarenakan selama kehamilan atau DM tipe gestasional ataupun kehamilan, itu dikarenakan oleh perubahan hormon saat ibu masuk dalam fase kehamilan, teman-teman. Nah, jadi untuk fase kehamilan ini terjadi sangat banyak sekali perubahan hormon, seperti ya hormon estrogen dan progesteron dari ibunya hamil akan membuat si ibunya ini cenderung makan lebih banyak, teman-teman. Nah, pada kasus tertentu makanan yang disukai ibu ini termasuk makanan-makanan yang manis yang akan menyebabkan diabetes tersebut, teman-teman. Namun biasanya akan hilang sendiri setelah melahirkan. Namun ini jika dibiarkan dapat berujung ke diabetes tipe 2, teman-teman. Oke, lanjut untuk cara pencegahannya tuh gimana dong? Oke, salah satunya pencegahan itu kita harus dari diri kita sendiri, teman-teman, untuk mengubah gaya hidup kita. Yang salah satunya adalah pola makan. Nah, pola makan yang di sini termasuk seperti makan yang sehat, seperti sayur-sayuran hijau, memiliki antioksidan atau segala macamnya, ataupun kita dapat dari protein hewani ataupun dari karbohidrat, itu merupakan makan yang sehat semua. Dan kita lanjut untuk gula. Konsumsi gula per gram itu 20 gram berat badan per hari, teman-teman. Jadi kalau kita melebihi dari itu dan dibiasakan jadi pola hidup kita, itu bakal menyebabkan resiko terjadinya diabetes, teman-teman. Khususnya diabetes tipe 2 tadi. Oke. Kemudian hindari stres, teman-teman. Jadi stres di sini juga berujung kepada si insulin ini tidak bisa mengenal si gulanya untuk mengubah dari gula darah ke gula otot, teman-teman. Sehingga untuk teman-teman silahkan untuk merefreshing diri sendiri agar tidak terjadi stres. Oke. Saya rasa materi saya yang sampaikan cukup itu, teman-teman, untuk malam ini ya. Jika ada yang tidak ada yang ditanyakan, saya tutup presentasinya. Oke, dan selamat malam. Aduh.